Salam sejahtera bagi kita semua. Di video sebelumnya kita sudah membuat video tentang setup instalasi framework Ionic. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan untuk pengenalan komponen-komponen UI yang ada di Ionic. Nah, ntar kita bakal cobain beberapa komponen yang bakal kita diterapkan di project ini. Jadi kita bakal ngejelasin dulu struktur file dari Project Ionic. Nah, pertama di sini kalau misalnya teman-teman kalau ingin lihat codingan bagian page ini ya untuk page localhost. Nah, kalau teman-teman belum di running, coba di running dulu ya Ionic serve. Nah, kita kan sudah di running, cuman teman-teman bagi yang belum running silahkan running dulu. Nah, sekarang kalau teman-teman pengen tahu codingan di mana sih bagian yang page blank ini ya, yang ready to create and apps. Nah, teman-teman bisa buka page HTML-nya di bagian src, terus di bagian app. Nah, di sini ada page home yang sesuai dengan alamat URL-nya ya, home. Nah, di sini berisi file-file codingan ya, berupa CSS, terus HTML-nya, TypeScript-nya. Ini disatukan di folder home sesuai dengan URL-nya. Baik, kita lanjut. Nah, jadi nama folder-folder ini bakal disesuaikan dengan nama URL di sini. Kita buka. Nah, di sini berisi HTML ya, karena Ionic itu berbasisnya web ya. Jadi udah pasti kalau misalnya berbau web itu pakai HTML. Nah, di sini ada header, toolbar, title ya. Ini kita sudah tidak asing dengan HTML. Cuman kalau di framework Ionic itu dia untuk awalannya biasanya di ada ion-ionnya gini. Nah, ion strip toolbar ya, ion konten ya, saya kontainer ya. Udah nggak asing lagi lah bagi teman-teman yang biasa bikin HTML gitu lah. Cuman di sini kita mau misal mengganti blank ini nih. Jadi contoh aplikasi. Oh, dia bakal mengganti ya contoh aplikasi. Ya seperti umumnya lah. Cuman yang bagian ion header ini sebenarnya kan header kan di atasnya udah ada header lagi. Kok di dalam konten ada header? Nah, sebenarnya teman-teman bisa dihapus saja. Kita tinggal menyediakan ion konten. Nah, di ion konten ini di dalamnya ada div nih. Dia isi divnya ini ada bagian ready to create. Misal hai. Nah, bakal kubah hai gitu. Cuman kita kan mau coba pakai komponen yang ada di Ionic seperti input. Nah, kita bakal coba dulu nih komponen input yang ada di Ionic. Nah, kita UI komponen atau teman-teman bisa cari aja di webnya bagian dokumen dan komponen. Nah, di web ini banyak banget komponen-komponen ya, mulai dari apa ini? Button, card, ada checkbox dan lain-lain lah. Cuman di sini yang kita butuhkan ini, yang bakal kita pakai saat ini, ion input. Kita cari aja di bagian biasanya sih di sini, ion input.
Nah, di sini ion input. Ini ada banyak ya pilihannya. Jadi bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Kita cari dulu yang lumayan bagus. Mana ya, bentar. Ini sepertinya bagus ini. Ya, kita pakai yang ini boleh deh. Atau yang ini juga boleh. Bebas ya. Ini apa nih? Yang mana ya? Ini sih bagus sih. Coba kita pakai yang outline input. Kita bisa sesuaiin, kita ambil yang ion input. Nah, yang ada di bagian dalam div ini, kita teman-teman bisa hapus aja nih. Soalnya kan kita mau ganti pakai komponen input. Paste yang ada di sini ke sini. Nah, otomatis dia bakal menjadi input. Nah, coba di sini saya rias dulu deh. Misal ini jadi nama lengkap. Nah, nama lengkap. Nah, cuman di sini ada teks yang kurang enak dilihat juga nih, enter text. Teman-teman bisa ubah bagian ini nih. Shadow text-nya lah gitu. Masukkan nama lengkap Anda. Nah, ini sudah terganti ya. Masukkan nama lengkap Anda. Nah, sekarang kalau misalnya kita input apa-apa, ya pasti nggak ada respon apa-apa. Nggak ada yang nge-trigger apa yang kita input gitu. Pasti kalau misalnya ingin men-trigger apa yang kita input, sudah pasti kita menggunakan button. Ntar kita bakal membuat logiknya. Untuk membuat logiknya ini, ntar di bagian homepage.ts atau TypeScript. Nah, ntar teman-teman bisa mengatur semua logik yang ada di home ini, yang di URL home ini bisa dikelola di TypeScript homepage.ts. Sekarang kita buat logiknya dulu untuk input ya. Di sini kita buat variabel name terus name untuk sorry name, tipe datanya misalnya pakai string, terus titik 2, masih titik 2. Oh sorry, bukan di ini ya. Kita di function homepage harusnya di bawahnya. Nah, kita buat variabelnya di sini nama, terus tipe datanya bisa pakai string sama dengan definisikan 0.2. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita setting di homepage-nya, di HTML-nya, di input. Nah, teman-teman bisa masukkan variabelnya ntar di sini. Nah, caranya teman-teman pakai tanda kurung, cuman yang kayak gini ya.
buka kurung sama tutup kurungnya. Nah, buka kurung yang agak melengkung, modal, masukkan variabelnya di sini nama. Nah, nama. Ini udah nih. Coba cek. Ada yang salah nih. Oh, name. Oke. Ini model. Coba ini model. Reload. Variabel. Oh, nama bukan name. Nah, bisa ya. Nah, sekarang ini udah ada logiknya nih yang bakal mengatur untuk menghasilkan teks output. Nah, cuman belum ada ini yang nge-trigger apa yang kita input. Nah, otomatis kita butuh button, teman-teman. Nah, kita cari buttonnya ini di mana ya button? Cari dulu nih kita buttonnya. Nah, ion button. Ada banyak pilihan, kita cari dulu nih yang sesuai. Nggak ada yang selera saya di sini nih. Kita pakai yang ini aja deh, yang default aja deh ya, simple. Nah, kita cari nih yang default, mau yang clear ya. Kita pakai yang default aja. Nah, kita masuk ke HTML. Kita masukkan di dalam div tadi ya. Yang satu dengan input. Nah, ntar dia bakal muncul tombol. Cuman kita ubah dulu deh namanya jadi submit. Nah, submit. Nah, sekarang kita buat logiknya untuk menerima trigger dari si inputan ini ya. Caranya kita buat di home ts. Misal masukkan submit. Kita kurung kurawal. Mana sih kurawal? Nah, kita masuk di console log, lalu kita membuat buka kurung dan tutup kurung this. Nah, nama variabel nama 2. Nah, sekarang ini masih belum bisa nih soalnya kita belum setting di HTML-nya. Nah, kita kalau mau setting tombol ya, kita tutup kurung, tutup buka dan tutup kurung. Nah, klik. Ya aduh keyboardnya. Klik. Celik. Sama dengan submit. Nah, ini udah nih. Oh, bentar ini apa nih? Oh, S-nya gede. Nah, pastiin teman-teman jangan sampai tipe kayak tadi ini. Ini huruf besar aja, kalau misalnya salah satu aja satu kata atau satu teks, dia bakal error. Apalagi yang titik koma, yang susah banget dilihat. Nah, kita harus hati-hati ya, harus detail lah.
Nah, sekarang coba kita eh, udah masukkan nama, misalnya nama atau Fauzan Nur Hafid. Oh, belum. Oh, lupa di sininya. Oke. Nah, pastiin di nama variabel nih. Kan di nama masukkan nama variabel ya di sini. Nama variabel yang tombol. Nah, submit. Submit. Jangan sampai salah nih. Submit. Tutup kurung buka sama kurung tutup. Nah, coba masukkan nama Fauzan Nur Hafid. Nah, dia sudah masuk di konsol log. Biasanya fungsi ini itu kayak ngecek fungsi apa yang kita diinputin gitu. Input data, ntar keluarnya apa, apakah betul atau tidak gitu. Sekarang coba kita mau bikin agar si data yang kita dimasukkan di input ini masuk ke local storage browser. Nah, caranya teman-teman buka di home ts, kita masukkan di function submit tadi local storage get item kurung buka name titik, nah, name nah, ini apa ini namanya, variabel yang nama ini ya, koma, oh enggak, ini buat mengatur key value kalau nggak salah di sini. Nah, ntar dia bakal mengatur si key value-nya. Jadi kita masuk, nah ini name nama atau name aja, koma this titik nama. Nah, baru di sini kita memasukkan variabel yang nama ini. Kita klik 2. Oh, kita masuk di set ya, set item. Nah, jadi bukan get item tapi set item. Nah, coba kita, ini kan udah masuk di bagian local storage. Cuman bagi teman-teman yang mau nanya cara masuk ke local storage itu gimana, masuk ke bagian application, atau biasanya di sini nih ya, di more application, atau kalau yang udah ada di application ya klik aja. Terus di sini ada local storage. Nah, bisa diklik local storage-nya. Coba kita cek apakah masuk di local storage atau enggak. More Evids. Nah, berhasil. Jadi key ini dapat dari mana? Nah, key-nya ini dia ambil dari sini. Nah, jadi seperti itu. Name. Untuk value-nya, nah, dia ambil dari variabel nama yang kita input di sini. Nah, jadi gitu. Sekarang kita mau coba buat page baru ya. Nah, kita buka terminal atau di CMD, buka perintah Ionic, Ionic Oke, atau generate, atau disingkatnya J aja.
Nah, di sini ada banyak pilihan ya. Ada komponen ya, page, enum. Jadi kan kita mau bikin page baru ya. Ini kan udah ada page home. Terus kita mau buat page baru yang bernama akun. Jadi kalau misalnya kita masukkan nama nih, misalnya Fauzan Hafid. Ntar pas di submit itu muncul page sambutan gitu. Misalnya, hai, terus nama itu. Nama misalnya, hai Fauzan Nur Hafid. Nah, jadi gitu. Coba kita masuk ke terminal tadi. Nah, page. Nah, ini nama page apa nih? Welcome kali ya. Welcome. Nah, dia otomatis ntar buat page baru nih di sini. No, welcome ya, sesuai yang kita mau buat tadi. Nah, sekarang kita buka dulu, tutup dulu deh. Nah, di sini kan ada sesuai ya, sama kayak di page home ya. Oh, isinya ada HTML-nya, ada CSS-nya. Jadi setiap CSS itu dia bisa dikelola hanya satu page gitu. Jadi nggak harus kayak di web. Dia satu CSS bisa ngelola banyak page gitu. Kita pergi ke home atau ke welcome deh. Dulu. Oh ya, jadi kita kan versi eng modul ya teman-teman. Jadi kadang suka ada error atau apa gitu. Cuman yang saya tahu caranya untuk mengatasi error seperti ini ya. Jadi teman-teman buka di tab script yang barusan tadi dibuat page-nya welcome, otomatis kita buat welcome.page.ts. Kita masuk ke bagian komponen stand on file atau bentar dulu. Atau bisa di copy aja dari sini. Nah, jadi error itu bisa hilang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kita mau buat, jadi kita kan mau buat page untuk kata-kata sambutan ya. Nah, caranya kita masuk ke bagian home TS, ke welcome TS ya. Nah, kita buat yang namanya fungsi output text tipe data ini. Nah, tipe data ini lanjut kita buat di on init is output text dengan local storage get item dengan variabel oke, masukkan value-nya ya, value masih titik. Nah, value dari local storage, value-nya apa? Name. Nah, di seperti ini. Kita masuk ke bagian welcome tadi ya.
kita sudah masuk di welcome. Kita fokus di HTML welcome ya, karena kita buat kata-kata sambutan gitu. Kita ambil dari sama kayak di home deh. Welcome H1 I B. Kita CSS-nya ambil dari home juga deh, biar sama. Welcome.css ID container. Nah, jadi kita mau ntar si namanya ini bisa berubah apa yang kita input di page home. Nah, gitu. Kita hapus saja di sini. Ini sebagai contoh aja. Baik, kita coba. Oke. Selamat datang. Semoga hari cerah. Nah, jadi seperti ini ya contohnya. Nah, coba kita input kali ya. Coba cek. Well, oh, kita belum setting di ininya. Jadi kita di HTML-nya ini isi dulu. Biasanya kalau di PHP itu ho ya. Kalau di sini kita ngambil variabel namanya ini ukuran ruang global. Nah, mana situ awal global output text output text. Nah, misal kita ambil namanya Jimmy. Welcome. Sorry. Nah, sesuai ya. Kalau kita masuk ke home, kita coba namanya misal submit, nanti ke well ya. Nah, jadi sudah berhasil. Jadi si nama Hai ini dia ngambil dari H1 ini. Terus untuk nama ini dia ngambil dari function yang ada di sini ya. Nah, dia ngambil data dari local storage. Jadi cukup sekian caranya. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Ntar saya bakal jawab. Dan untuk perintah yang tadi untuk
Ioniq J, itu saya bakal cantumin di kolom deskripsi biar teman-teman tidak lupa. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.